Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Ranu Miharja sebagai Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan desain pembelajaran agenda 3 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan desain pembelajaran PKP agenda 3 ini, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian sebagai pelaksanaannya diterbitkan keputusan Kepala LAN nomor 74 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya, pembelajaran agenda 3 ini, peserta diklat ini harus mampu mengembangkan rencana pelayanan publik digital yang sesuai dengan ruang lingkup organisasinya. Kemudian juga harus mampu memahami konsepsi tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam kebijakan SPIP, dan harus mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, pembelajaran agenda 3 PKP ini, peserta diklat harus mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Selanjutnya, pembelajaran di agenda 3 ini, peserta diklat ini harus mampu menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan publik, dan juga harus memahami konsep pelayanan publik oleh kementerian, lembaga, daerah, dan harus memahami prosedur penganggaran yang baik, serta mampu menyusun perencanaan sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kemudian pada pembelajaran agenda 3 ini, peserta diklat juga harus mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan tentunya dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansinya, dan juga harus mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan. Desain pembelajaran PKP agenda 3 ini, alokasi waktunya adalah 60 JP, 9 JP sinkronus dan 18 JP asinkronus. Kemudian 33 JP ini dilaksanakan secara klasikal. Pada hari ke-15, alokasi waktunya adalah 3 JP. Secara sinkronus, ini diawali saya akan memperkenalkan diri sebagai fasilitator, kemudian juga ada perkenalan dari peserta dan dilanjutkan dengan icebreakers. Sesi sinkronus ini akan menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan review pembelajaran mandiri yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dilanjutkan pemaparan esai dari peserta. Ini dilakukan diwakili oleh 4 orang dan dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya menyampaikan tugas individu 1 dan kelompok. Kemudian di hari ke-15 ini 4 jam pelajaran dilaksanakan secara sesi asinkronus. Ya, tugas individu 1 ini mengidentifikasi potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal dengan satker lain sehingga akan menghambat kinerja pelajaran di tempat kerjanya. Dari
identifikasi ini di dalam tugas individu, kemudian dibuat saran-saran untuk perbaikannya. Dan tugas individu 1 ini akan disubmit pada hari ke-15. Kemudian tugas kelompok ke-1 ini membedah kasus yang up to date tentunya. Ini dipilih dari peserta terkait dengan isu-isu pada agenda 3 dan ini disubmit pada hari ke-16. Dan pada hari ke-16 alokasi waktu 3 JP dimulai icebreakers dan dipimpin oleh salah satu peserta, dan ini sesi sinkronus. Kemudian pada sesi sinkronus ini disampaikan agenda review pembelajaran sesi sebelumnya, dan saya juga memerintahkan kepada 4 peserta untuk memaparkan esai dan dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya dilakukan pembahasan tugas individu 1. Ini salah satu perwakilan peserta, dan saya selaku fasilitator kemudian menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Pada hari ke-16 ini juga saya menyampaikan tugas individu 2 dan tugas kelompok 2. Pada sesi asinkronus dengan alokasi 6 jam pelajaran, tugas individu 2 ini menganalisis hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di satuan kerjanya. Ya. Kemudian dari analisis tersebut dibuatkan rekomendasi penyelesaiannya. Tentunya ini juga dikaitkan dengan mata pelajaran pada agenda 3. Dan tugas ini disubmit pada hari ke-17. Sedangkan tugas kelompok 2 ini dirancang ke dalam sebuah proposal kegiatan pelayanan publik ya secara digital. Tentunya ini inovasi-inovasi tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dengan mengoptimalkan seluruh perspektif pada agenda 3. Dan tugas kelompok kedua ini disubmit pada hari ke-18. Pada hari ke-17 dilaksanakan sesi asinkronus. Ini menyelesaikan tugas individu 2 dan tugas kelompok 2. Alokasi waktunya adalah 8 JP. Dan di hari ke-18 alokasinya 3 JP. Kemudian dilanjutkan dengan sinkronus. Ya, diawali icebreaker dari salah satu peserta, dan seperti biasa saya juga menyampaikan agenda dan melakukan review pembelajaran sesi sebelumnya. Kemudian juga pemaparan esai peserta dari maksimal 3 orang, dilanjutkan juga dengan diskusi dan presentasi hasil tugas kelompok 1. Ini dipilih secara acak. Kemudian juga tugas individu 1 ini ya dipilih presentasi dari 1 orang, dan saya selaku fasilitator menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Pada hari ke-31 ada 3 jam pelajaran sesi desain pembelajaran tahap klasikal. Tahap klasikal ini diminta beberapa peserta untuk menyiapkan icebreaker. Ya, jika memungkinkan ada quote juga disampaikan oleh salah satu peserta. Ya, kemudian juga seperti biasa saya menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran dan melakukan review pembelajaran yang telah dilaksanakan secara e-learning. Kemudian paparan tugas kelompok 1 ini yang telah dilaksanakan pada sesi asinkronus dan dilakukan diskusi. Saya kemudian menyimpulkan dari hasil diskusi tersebut. Peserta selanjutnya ini memberikan masukan atau feedback kepada peserta lainnya, hal-hal apa saja yang perlu diberikan masukan. Kemudian acara di hari ke-31 tersebut saya tutup dengan salam. Di hari ke-32
tahap klasikal ini, alokasi waktunya adalah 12 JP, dimulai icebreaker dari para peserta, dan tujuan dan agenda pembelajaran juga disampaikan oleh saya. Ya, dilakukan review juga ya pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Kemudian ada paparan tugas dari individu dan dilanjutkan diskusi. Kemudian juga paparan tugas kelompok 1 dan dilaksanakan diskusi. Selanjutnya diminta masukan-masukan dari peserta pelatihan. Dan pada hari ke-32 ini saya tutup dengan salam. Selanjutnya pada hari ke-33, tahap klasikal ini seperti biasa dilaksanakan icebreakers. Ini dari para peserta yang memimpinnya. Kemudian saya selaku fasilitator akan menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Dilakukan review juga ya pembelajaran yang kemarin telah dilaksanakan. Kemudian paparan tugas individu ya pada saat asinkronus, dilanjutkan juga dengan diskusi. Selanjutnya pada tahap klasikal ini yang jumlah jamnya adalah 9 JP, ini juga paparan tugas individu, kemudian melakukan diskusi tentang potensi isu-isu komunikasi di unit kerja yang tentunya ada mengganggu kinerja dari para peserta, dan juga dilakukan feedback dari para peserta. Ya, dan acara 9 jam pelajaran pada hari ke-33 ini saya tutup dengan salam. Pada tahap klasikal hari ke-34, ini alokasi waktunya adalah 9 jam pelajaran. Seperti biasa dilakukan icebreaker dipimpin oleh salah satu peserta pelatihan, dan juga saya selaku fasilitator menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Kemudian melakukan review juga ya pembelajaran kemarin dan paparan tugas individu dan diskusi. Kemudian juga ada paparan tugas kelompok 1 dan diskusi ya. Kemudian dari para peserta ini ada feedback, ada masukan dalam hal tugas kelompok 1 dan tugas individu 1. Kemudian setelah ada diskusi, diberikan masukan dari masing-masing peserta, saya selaku fasilitator menutup dengan salam. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait desain agenda pembelajaran 3 PKP ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.